بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ikhwan fillah azakumullah, sebelum kita sebutkan penjelasan para ulama yang mengecualikan beberapa kondisi terkait dengan gambar makhluk yang bernyawa. Di sini saya tambahkan beberapa fatwa yang menegaskan dan menguatkan apa yang disampaikan sebelumnya. Di antaranya adalah fatwa Lajnah Daimah. Disebutkan dalam fatwa nomor 5807 dan juga fatwa nomor 16259. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah tentang foto, menfoto atau menggambar dengan fotografi atau dengan kamera. Pertanyaannya ialah, halit taswir al-fotografi yadkhulu fi hukm at-taswir bil yad al-mahsus am la? Apakah menggambar makhluk yang bernyawa dengan foto-foto masuk dalam hukum menggambar dengan tangan, apakah tidak? Jawaban mereka, al-qawlu sahih alladhi dallat alaihi al-adillatu syar'iyyah wa alaihi jamahirul ulama anna adillata tahrimi taswiri dhawatil arwah tadummu taswir al-fotografi wal yadawi mujassaman aw ghairu mujassam li'umumil adillah. Pendapat yang sahih yang ditunjukkan oleh dalil yang syar'i ialah, dan merupakan pendapat mayoritas besar ulama, bahwasanya dalil-dalil tentang keharaman menggambar makhluk yang bernyawa itu meliputi menggambar dengan foto-foto atau dengan tangan langsung yang berjasad ataukah tidak, dikarenakan umumnya dalil. Pendapat mayoritas besar ulama. Ada lagi pertanyaan berikutnya diajukan. Di sana ada jenis yang lain yang mutakhir di zaman sekarang ini dalam bab menggambar, yaitu manusyahiduhu fi television wal video wa ghairihima min al-ashritah as-sinemaiyah haitsu takunu suratu asy-syakhsi kama yaqulun hissiyah wa yuftakhadhu biha li zamanin tawil, fama hukmu hadha an-naw' min at-taswir. Pertanyaannya, di sana ada lagi jenis yang lain ya Syekh, dalam menggambar makhluk yang bernyawa, yaitu apa yang kami saksikan di televisi dan di video-video dengan semisalnya dari kaset-kaset sinema, di mana gambar seorang itu nyata, bisa disimpan untuk waktu yang cukup lama. Apa hukumnya? Jawabannya, hukum taswir ya ummu ma zakarta. Hukum menggambar makhluk yang bernyawa meliputi apa yang kamu sebutkan tadi. Dengan televisi, dengan video, dengan apapun sama. Pertanyaan ketiga, halit taswir alladhi tustakhdamu fihi kamera al-video yaqa'u hukmuhu tahta taswir fotografi? Apakah menggambar makhluk yang bernyawa yang menggunakan alat kamera video hukumnya sama dengan taswir fotografi, menggambar dengan fotografi? Jawabannya, na'am. Hukmu taswir bil video hukmu taswir al-fotografi bil mana' wa tahrim li'umumil adillah. Iya, kata mereka, menggambar makhluk yang bernyawa dengan video-video hukumnya sama dengan menggambar dengan foto-fotografi. Dilarang, diharamkan dikarenakan keumuman dalil. Gamblang jelas.
Barakallahu. Jika ikhwan fillah azakumullah, ada fatwa yang dinukil dari Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan ya ikhwan. Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Cukup panjang kalamnya beliau. Tapi yang kita inginkan terkait dengan menggambar dengan fotografi. Disebutkan dalam buku beliau Al-I'lam halaman yang ke-50. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Malladhi yukhriju suwar al-fotografiyyah min umumin nususil mani' min as-suwar?" Apa yang mengeluarkan gambar-gambar fotografi dari keumuman nas-nas yang melarang foto-foto, yang melarang gambar-gambar makhluk yang bernyawa? Apa yang bikin dia keluar? Madama annaha tusamma suwaran la mahalah, selama dikatakan sebagai gambar dan mungkin relakan lagi. Wa yusamma amaluha taswira, pekerjaannya dikatakan taswir, menggambar. Wa yusamma alladhi ya'maluha musawwira, sementara pelakunya dikatakan sebagai musawwir, penggambar. Ada yang bikin dia beda hukum. Yani sama hukumnya. Dengan foto, dengan memahat, dengan melukis, sama hukumnya. Dengan memoto, hasilnya dikatakan surah. Tindakan kamu dikatakan taswir, menggambar. Pelakunya dikatakan musawwir, yang menggambar, memoto. Sama. Tidak mengeluarkan dari keharaman-keharaman tadi. Ini juga saya bacakan dikarenakan mereka juga mencatut nama Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah dalam bab ini. A'imah kibar semuanya menyatakan demikian tentang keharamannya secara mutlak, meliputi semua alat-alat tadi. Barakallahu fikum. Sebagian mereka berhujjah dengan tindakan Syekh Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh bin Baz rahimahullah taala dikatakan foto atau gambarnya Syekh bin Baz rahimahullah tampil di majalah-majalah dan segala macamnya. Beliau mengatakan di risalah beliau Al-Jawab Al-Mufid fi hukm taswir, pada bab tanya jawab ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Cukup saya berikan jawaban saja. Kata beliau, awalan yang pertama, at-taswir al-fotografi asy-syamsi min anwa'i taswir al-muharram. Menggambar dengan kamera digital. Itu termasuk menggambar yang diharamkan. Termasuk menggambar yang diharamkan. Fahuwa wa taswir an tariqin nasid was-sibghi bil alwan was-suwar al-mujassamah sawa'un fil hukm. Kamera digital, fotografi, atau dengan cara menyulam, dengan cara mewarnai, dengan warna-warna, atau menggambar yang berjasad atau tidak, hukumnya sama. Sama-sama dilarang. Beliau mengatakan saya kaidah wal ikhtilafu fi wasilati taswir wa alatihi la yaqtadi ikhtilafan fil hukum. Adanya perbedaan wasilah sarana menggambar dan alatnya tidak mengandung konsekuensi beda hukum. Selama satu wujudnya, satu hasilnya, maka dikatakan sama pula hukumnya, walaupun caranya berbeda dan alatnya pun juga berbeda. Yang kedua kata beliau, zuhuri atau zuhuru surati fi majallatain al-mujtama' wal i'tisam ma'a fatwaya fi ahkam as-siyam fi syahri Ramadan laysa dalilan ala ijazati at-taswir wala ala ridaya bihi fa inni la a'lamu bi taswirihim iyaya. Adapun tampilnya fotoku di dua majalah Al-Mujtama' dan Al-I'tisam bersama dengan fatwaku tentang hukum-hukum siam Ramadan,
itu bukan dalil yang menunjukkan aku membolehkan gambar. Dan tidak menunjukkan aku riba dengan itu. Sebab aku tidak tahu mereka menggambar diriku. Sehingga beliau nggak riba dengan itu semua, ya kan? Nggak riba ketika mereka menampilkan gambarnya beliau di majalah-majalah. Dan beliau tidak tahu itu semuanya. Dan bukan sebagai bukti dan dalil, beliau membolehkannya. Beliau mengatakan haram hukumnya. Barakallahu fikum. Naam, ini penambahan dari para masyayikhna terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Adapun yang dikecualikan dari gambar-gambar makhluk bernyawa yang dilarang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Adabuz Zafaf. Setelah beliau membawakan hadis tentang Aisyah radhiyallahu taala anha yang memiliki mainan boneka-boneka anak-anak, juga hadis yang menjelaskan bahwasanya para sahabat ketika puasa Asyura melatih anak-anaknya berpuasa Asyura, dan ketika mereka lapar dikasih mainan boneka-boneka sampai maghrib. Dua hadis ini, ya kawan, katanya Syekh Al-Albani rahimahullah, faqad dalla hadhanil hadithan ala jawaz at-taswir wa iqtina'ihi idza tarattabat min wara'i dhalika maslahatun tarbawiyyah tu'inu ala tahzibin nufus wa tadkhifiha wa ta'limiha fayulhaqu bidzalika kullu ma fihi maslahatun lil islami wal muslimin min at-taswiri was suwar. Pada dua hadis di atas ada dalil yang menunjukkan bolehnya menggambar atau memiliki gambar, menyimpan gambar apabila muncul di balik itu maslahat tarbiyah yang membantu untuk mencerdaskan jiwa, menambah wawasan-wawasan, menambah ilmu, sebagaimana boneka-boneka tadi. Digabungkan dengan kondisi tadi, semua gambar yang mengandung unsur kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Wa yabqa ma siwa dzalika 'ala al-asl wa huwa tahrim. Dan yang selain itu kembali kepada hukum asal, itu haram hukumnya. Mislu suwaril masyayikh wal ulama wal asfiqa wa nahwiha mimma la fa'idata fihi bal fihi at-tashaffuf bil kuffar atadatil asnan. Adapun yang selain itu hukum asalnya haram. Seperti foto-fotonya para syekh-syekh, para alim-alim ulama, foto-fotonya para tokoh-tokoh pembesar, foto-fotonya teman-teman kita, dan yang semisalnya, dari foto-foto yang tidak ada faedahnya. Bahkan di dalamnya ada unsur tasyabuh dengan orang kafir, para penyembah-penyembah patung dan berhala. Sehingga yang pertama untuk KTP, untuk paspor, dan yang berkaitan dengannya, buku nikah, SIM, dan semisalnya. Kemudian yang ada unsur untuk tarbiyah, yang ini boneka-bonekanya, ya kawan. Bagaimana boneka-boneka yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan semua yang mengandung unsur kemaslahatan untuk Islam wal muslimin. Dicontohkan oleh beliau contoh yang lain terkait dengan yang dikecualikan barakallahu fikum. Kata beliau, misal at-taswir alladhi yuhtaju ilayhi fi at-tibb wa fi al-jughrafiyyah wa fi al-isti'ana ala istiyad al-mujrimin wa at-tahdhir minhum wa nahwu dhalika fa innahu jaiz. Contoh yang lain, gambar-gambar yang sangat-sangat diperlukan karena hajat dalam bidang medis, tips untuk medis, atau untuk geografi, atau untuk digunakan sebagai alat bantu untuk menangkap para penjahat-penjahat dan yang semisalnya, dan memberikan kewaspadaan kepada mereka. Gambar teroris di foto, jebret,
dipasang oleh pihak kepolisian di tempat-tempat yang ada, DPO. Boleh untuk kemaslahatan yang ada. Ini sebenarnya boleh kata beliau. Bal qad yakunu ba'duhu wajiban fi ba'dil ahyan. Bahkan sebagiannya terkadang dihukumi wajib dalam beberapa kesempatan. Ini semua perkara yang diperbolehkan disebutkan oleh para ulama. Sisanya kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Kemudian ya ikhwan, ada lagi yang dikecualikan selain dari keterangan para masyayikh tadi, para ulama tadi, yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, illa raqman fi thawb, illa raqman fi thawb, larangan gambar kecuali raqam, satu goresan-goresan gambar di baju. Kata-kata illa raqman fi thawb ini semuanya barakallahu fikum memiliki banyak ihtimal, banyak kemungkinan. Ada yang mengatakan hadis ini mansukh, dihapuskan hukumnya. Ini pendapat yang kurang tepat. Ada lagi yang mengatakan illa raqman fi thawb, ini khusus untuk gambar-gambar yang bukan bernyawa. Sehingga boleh sebagaimana hadis yang lain yang membolehkan kita menggambar untuk gambar yang bukan bernyawa. Ada lagi istimewa yang ketiga. Ini untuk gambar-gambar yang telah dipotong kepalanya. Gambar bernyawa yang dipotong kepalanya. Sehingga hanya mirip kayak pohon biasa. Padahal saya ikhwan. Ada lagi yang mengatakan illa raqman fi thawb, ini untuk gambar-gambar yang tumbahan, yang dihinakan. Dihinakan. Barakallahu fikum. Gambar-gambar untuk lap, apa namanya, koset dan segala macamnya, itu diperbolehkan oleh sebagian ulama dengan diboleh tadi illa raqman fi thawb. Barakallahu fikum. Juga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang memiliki lampu dengan gambar yang dimarahi, dimurkai oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dicabut dan dibikin dua bantal. Itu dimanakan oleh para ulama, sudah dipotong-potong, sudah tidak ada bentuk gambar bernyawanya, dan dibikin bantal yang dihinakan. Ini pengecualian. Yang dikecualikan yang mana ya Pak? Yang dikecualikan adalah gambar-gambar yang dihinakan. Kalau yang dipotong jelas itu boleh. Yang dipotong-potong yang enggak berubah bentuknya itu jelas nggak ada masalah. Yang masih utuh gambar makhluk yang bernyawa dan dikecualikan dari keharaman yang mumtahanah, yang dihinakan. Itu pendapatnya sebagian ulama ya kawan. Barakallahu fikum. Paham misalnya ya? Yang dihinakan, bukan dipajang, bukan dimuliakan dan segala macam, tapi dihinakan. Itu pun sebagian salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka lebih suka untuk membuangnya dikarenakan syubhat. Ini amalnya mereka. Tidak kemudian bermudah-mudah memenuhi rumah dengan gambar-gambar yang dihinakan. Nah gitu ya, lap ada gambarnya, koset ada gambarnya, dudukan untuk PAB ada gambarnya. Semuanya ditaruh di tempat-tempat yang semacam itu. Bukan demikian. Contohnya salaf, tindakannya salaf justru dihapuskan, dihilangkan dikarenakan khawatir syubhat. Tolong camkan baik-baik riwayat ini. Ada sebuah hadis disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dan dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, "Hadza haditsun sahih ala syarti Muslim." Dari hadis Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah, seorang tabi'i. Dia menceritakan dia pernah masuk menemui Abu Talha Al-Ansari sedang sakit, dijenguk sama dia. Ternyata didapati di sisinya ada sahabat Sahal ibn Hunayf. Abu Talha sakit, dijenguk oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud. Ternyata di sampingnya sudah ada sahabat Sahal ibn Hunayf. Katanya Ubaidullah, "Fada'a Abu Talha insanan yanza'u namatan tahtahu." Maka Abu Talha pun memanggil seseorang untuk mencabut
semacam selimut yang ada di bawahnya. Nama yang mengandung gambar bernyawa. Ambil. Cabut. Faqala lahu Sahl. Maka Sahl bin Hunayf mengatakan kepadanya, lima tanza'u. Kenapa kamu cabut? Kenapa kamu cabut? Itu kan dihinakan. Bukan kamu muliakan, bukan kamu pajang. Itu kan dihinakan. Katanya Abu Talha, li'anna fihi tasawir. Li'anna fihi tasawir. Wa qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qad alimta. Sebab pada selimut tadi, pada kain tadi ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, dengan sabda telah kamu tahu larangannya. Qala Sahl, berkata Sahl, awalam yaqul illa ma kana raqman fi thawb. Bukankah Rasul mengecualikan kecuali yang gambar-gambar dihinakan di baju? Qala, katanya Abu Talha, bala. Betul. Rasul mengatakan demikian. Walakinnahu atyabu li nafsi. Tapi tindakan tadi, aku hinakan gambar tersebut, itu lebih menenangkan jiwa. Lebih bagus, lebih bersih untuk jiwa. Ditinggalkan karena unsur syubhat. Bukan kemudian bermudah-mudah di dalam mengumpulkan gambar-gambar yang dihinakan tadi. Ini perbuatan salah. Sesuatu yang sangat-sangat jauh berbeda dengan tindakan-tindakan sebagian atau kebanyakan muslimin, bahkan sebagian para mubalik, para dai di zaman sekarang ini. Ketika membicarakan masalah foto, masalah video dan segala macamnya, ada ikhtilaf di kalangan para ulama memang ikhwan. Ada ikhtilaf. Tapi bukan kemudian mengkaji dengan ilmiah, dengan dalil-dalilnya, dengan keterangan-keterangan para ulamanya, mengambil pendapat yang mengatakan boleh. Ada seram. Pada yang rajih, begitu gamblang, jelas riwayatnya yang mengatakan haram, itu pendapat jamaahir al-ulama. Hampir semua ulama mengatakan tidak boleh. Tidak ada keluar. Itu aneh. Ketika mendapati ada kemudahan, ada pengecualian, langsung mereka berluas-luas di dalam mengamalkannya. Ini keliru. Hukum asal haram ketika mengandung unsur syubhat tinggalkan. Sehingga dipergunakan hanya dalam rangka hajat yang sangat mendesak saja, atau untuk kemaslahatan Islam wal muslimin. Barakallahu. Oh, sekarang ini kan luar biasa, bermuda-muda ya kawan. Apalagi di zaman sekarang ini, Allahul musta'an, yang namanya fitnah selfie. Di mana-mana dengan berbagai macam gaya, sampai kayak pelakunya itu kayak orang yang akalnya dengan separuh. Allahul musta'an. Dan yang terkena penyakit selfie ini bukan orang-orang awam, bukan orang-orang kalangan-kalangan yang semacam itu ya Pak. Sampai tingkatan orang yang dikatakan dai, bahkan dikatakan sebagai dai sunni salafi, bahkan sekelas doktor selfie, percaya dengan itu. Tidak ada rasa beban dan segala macamnya. Ketika ditanya, ya kan, siapa mengatakan boleh? Siapa mengatakan boleh? Dalilnya mana? Argumentasinya bagaimana? Yang namanya beragama bukan qala syekh fulan, qala syekh ala. Dalil, ayat, hadis dan keterangan para ulama. Sebagian mereka barakallahu fikum menggambarkan kepada kaum muslimin dan menggambarkan khususnya di kalangan salafiyin yang melarang cuma satu syekh saja, yaitu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Saya dengarkan langsung dari ceramahnya dai mereka. Hanya Syekh Muqbil saja. Mana ulama-ulama yang lainnya? Mana? Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Kebelingan reaksi. Hei Pak Doktor, bukan cuma Syekh Muqbil saja yang melarangnya. Jumhur ulama yang harus bukan namanya Syekh Shalih Fauzan sangat mengingkarinya sampai sekarang ini. Sampai detik ini Syekh Shalih Fauzan mengingkarinya. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, itu ulama yang begitu besar. Lajnah daimah dengan anggota yang ada tadi itu. Dan jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh.
Justru yang mengatakan boleh sebagian kecil. Itu pun terbantah dengan bantahan-bantahan para masyayikh. Yang membedakan antara yang ada bayang-bayang, yang ada bayang-bayang, yang membedakan antara tindakan manusia dan yang klik saja. Itu semuanya argumentis para ulama tadi ya. Dan dibantah oleh para ulama-ulama yang lain. Fattaqullaha fi anfusikum. Ini kita yang luar biasa dahsyat di mana azab. Dan jangan bicarakan terkait dengan orang-orang awamun nas. Fitnah gambar lebih mengerikan di tengah-tengah mereka. Apalagi dengan adanya dunia medsos yang ada ini Evan. Apa bahasa Evan? Gadget apa? Hah? Alhamdulillah gitu Evan ya. Yang BB, yang Facebook, yang apa segala macam itu semuanya serba foto. Permudah-mudah macam foto ini, foto itu. Akhirnya macam foto-foto yang kurang berkenan. Akhirnya ujung-ujungnya yang ada aroma mesum-mesumnya. Sampai yang mesum juga di video dan segala macamnya. Jangan bicara orang-orang awam. Lebih parah lagi keadaannya barakallahu. Yang kita bicarakan terkait dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Dari kalangan para tulabul ilm. Dari kalangan para du'at. Dari kalangan dakatirah. Para LC, MA, dokter. Bermudah-mudah dalam perkara semacam ini. Na'udzubillah min dzalik. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Sehingga ikhwan dihindari sekuat tenaga fitnah-fitnah yang ada yang berkaitan dengan gambarnya, dengan foto-fotonya atau videonya dan segala macamnya. Dikecualikan untuk perkara yang sangat-sangat darurat seperti yang dijelaskan oleh para ulama tadi barakallahu. Masya Allah. Terkadang saya berpisah dengan istri, anak, kakak dengan cara yang sangat jauh. Bolehkah saya melakukan video call dengannya secara langsung menggunakan aplikasi Skype, Viber dan segala macamnya? Wah, itu apa ya Pak? Ini gorengan apa ini? Nah, ya. Yang antum perlukan gambarnya atau suaranya? Kok diam aja? Hah? Terkait dengan orangnya, langsung pulang. Barakallahu itu. Kalau semua cukup. Mungkin dikarenakan di luar negeri sana kalau menggunakan telepon biasa mungkin barangkali mahal. Ya Allah menggunakan Skype. Skype dua macam. Ada Skype yang hanya semata-mata call, ada yang video call. Jangan diartikan yang video call-nya, cukup dengan yang call-nya saja. Telepon biasa. Dan memang murah ya Pak. Hanya menggunakan pakai data sekian megabyte, rahis, sangat murah sekali. Nah diperlukan yang namanya video call tadi ya. Seringkalinya ya namanya orang tasawuf bermudah-mudah seringkali ceroboh. Video call ini sedang video call ya Pak. Itu kan orang lewat jalan kan masuk ke dalam tadi ya. Betul ya Pak. Antum lagi video call kan gitu, lagi video call. Antum lihat mereka, lihat antum. Kadang antum santai sambil jalan-jalan segala macamnya begitu. Yang antum lewati itu semuanya masuk ke sini. Ya begitu. Ya nggak ya Mas? Jangan-jangan saya salah ini. Ini gorengan langka ini. Mereka juga begitu. Terkadang, mereka juga sambil begini kan dan segala macamnya. Semuanya masuk ke dalam medianya antum. Terkadang tampil di situ perkara-perkara yang melanggar syar'i. Kelihatan orang-orang yang nggak boleh terlihat dan segala macamnya. Kadang kamu nggak sadar video call dengan keluarga di samping para ikhwah dan segala macamnya. Kamu nggak sadar kelihatan semua di media kamu tadi. Dikarenakan bermudah-mudah dalam babnya semacam ini. Ketika tidak ada kondisi yang sangat-sangat darurat, maka cukup dengan call saja ya, dengan tanpa video call tadi. Kangen langsung pulang. Supaya jangan bingung, ya cari pekerjaan yang dekat-dekat saja. Allah Ta'ala alam bisawab. Apa hukumnya memasang CCTV? Yang ini diperbolehkan oleh para masyayikh untuk tujuan dan maslahat yang syar'iyah. Ya, di beberapa tempat tertentu sangat-sangat diperlukan yang namanya CCTV. Jadi nggak sembarang tempat ya. Kalau nggak diperlukan nggak usah. Di masjidnya antum ini nggak perlu atau pakai CCTV. Adatnya apa? Perlunya apa? Tapi tempat-tempat yang lain sangat penting dan sangat diperlukan
ketika ada peristiwa, ada kejadian dan segala macamnya, itu diambil dari hasil CCTV tadi. Kayak kemarin itu, penembakan di Sarinah itu semuanya kebanyakan dari CCTV. Kelihatan langsung. Oh itu pelakunya. Cari langsung gerbek, tangkap dan segala macamnya. Ini diperbolehkan untuk kondisi yang sangat darurat. Bagaimana kalau seandainya sebuah acara taklim di masjid, dikarenakan isu yang begitu santer akan terjadi penyerangan dan segala macamnya dari musuh-musuh dakwah, dan betul-betul memang kondisinya nggak kondusif di tempat tadi, mencekam, menegangkan, tapi sangat penting diadakan taklim di situ, bicara masalah-masalah yang ada itu. Apakah boleh dikasih CCTV? Kok siapa tahu ada orang-orang yang mencurigakan tiba-tiba bawa ransel atau apa begitu. Gimana ya, Mas? Kembali kepada pembahasan tadi, ketika betul-betul sangat-sangat diperlukan dan hajat yang mendesak, maka diperbolehkan untuk kemaslahatan tadi. Sehingga jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Apa hukumnya nonton sinetron? Apa jawabannya, Pak? Ya enggak boleh sih. Itu sinetron itu di mana? Di HP-nya antum? Di layar televisi atau di mana? Enggak boleh ya, Pak. Di dalamnya ada musiknya? Ada perempuan-perempuan yang nggak berhijab? Dan yang lain-lainnya? DLL, DSG? Jelas enggak boleh ya. Nah, ini bagus. Apa hukum gambar yang tidak bernyawa, namun diberi tambahan mata dan mulut? Seperti gambar bunga, diberi mata, hidung, dan mulut. Gambar mobil, diberi mata dan mulut. Jawabnya tidak boleh. Itu bukan sama Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Adabuz Zafaf. Intinya, sesuatu yang menyerupai makhluk yang bernyawa. Dan yang paling inti, bagian kepala. Paham ya? Bagian kepala. Jadi ketika, mobil dikemas, persis kayak makhluk hidup, nggak boleh. Walaupun secara nyata itu nggak ada makhluk. Yang dibahas sekarang bukan pembahasan nyata atau nggak nyata, tapi gambar. Tapi adalah gambar mirip makhluk yang bernyawa. Itu pendapatnya beliau dalam bukunya Adabuz Zafaf rahimahullah. Allahu taala alam bissawab. Bagaimana dengan foto, ijazah, KTP, SIM dan lain-lain yang mau nggak mau disimpan dalam rumah, sedangkan dalam hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar nama yang ini ikhwan disembunyikan. Dikarenakan itu perkara-perkara nggak mungkin lepas dari kita dan harus ada pada kita, maka disembunyikan sedemikian rupa, tidak antum pajak. Nggak usah KTP-nya antum taruh di ruang tamu, di apa ya. Simpan di dompetnya antum yang rapi, simpan sebuah tempat yang sembunyi. Ada keluar. Gitu ya. Nah, ini semuanya perkara-perkara yang nggak mungkin lepas daripada kita. Uang, ya, itu ada gambarnya ya. Simpan, jangan dipajang begitu ya. Ketika antum banyak uangnya, khawatir hilang, simpan di bank, itu diperbolehkan. Tapi dengan tanpa mengambil bunganya. Bagaimana dengan gambar tato semacam naga, kalajengking, ular dan lain-lain? Ya sama. Ya. Gambar yang di tubuhnya antum itu sama, makhluk yang bernyawa, harus kamu hilangkan. Bagaimana caranya? Jangan tanya sama saya. Tanya kepada ahlinya. Antum dulu semangat bikin tato, harus semangat untuk menghilangkannya. Gimana caranya? Kok adanya, nggak tahu gimana caranya itu, katanya ada yang menyakitkan, ada yang gampang. Tanyakan sama ahlinya supaya dihilangkan tato tadi. Allah Ta'ala alam bisawab. Sebagian orang copy paste gambar bernyawa. Misalnya untuk isi majalah dan lain-lain, kemudian gambar tersebut dihilangkan kepalanya. Apakah perbuatan tersebut juga dilarang? Karena sebelum dia menghapus kepalanya, dia copy paste gambar secara utuh. Kalau memungkinkan ya ikhwan, sebelum di copy paste itu tadi, ditutupi sesuatu.
kepala dihilangkan. Kemudian kau paste. Kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin, ya cari gambar yang lain untuk masalah itu. Kan tidak harus yang gambar yang itu kan. Terkait dengan desain cover segala macamnya, banyak pemandangan dan segala macam banyak. Karena harus diurus yang itu. Saya kepingin yang ini Ustaz. Terus gimana caranya? Kan harus yang gitu kan ya. Allah Ustaz. Jadi kalau memungkinkan dihilangkan dulu kepalanya, baru kau paste labas. Kalau enggak, ahsan cari yang lain. Ahsan cari yang lain. Afwan Ustaz, keluar dari materi. Apa hukum bersendawa terus menerus ketika sholat berjamaah? Dan jamaah yang lain besar kemungkinan terganggu. Yang ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sesuatu tidak mungkin antum tahan. Jadi memang dengan sendirinya keluar. Terus begitu. Jadi banyak angin di perutnya antum. Tidak bisa kamu atasi. Yang ini tidak ada masalah ya. Sesuatu nggak mungkin terelakkan. Tapi kalau antum sengaja sendawa, tidak ada sudah mendorong antum. Antum sendiri yang melakukannya. Dikit-dikit. Yang ini hukumnya makruh. Adalah yajuz. Apalagi mengganggu orang lain. Itu tindakan-tindakan di luar sholat. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa. Pertanyaan saya, apa pernah terjadi semacam itu? Orang sendawa nggak mungkin terelakkan, jadi bukan lagi kemampuan dia keluar dengan sendirinya dan sering begitu. Apakah jadi apa? Secara teori, secara pengalaman, secara kenyataan? Gimana ya Pak? Gak ada ya. Pengetahuan saya juga begitu. Padahal orang gelegean sekali, dua kali, tiga kali. Padahal 3 kali selesai. Artinya keluar semua anginnya. Ya sepanjang jamaah gelegean terus dicurigai. Ini jangan-jangan ada permainannya antum. Allah bisa. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Cukup insyaallah ya. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.